Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga saja kita semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, dan rahmat dicurahkan kepada kita, dan keselamatan diberikan kepada kita oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini akan kita bahas sedikit tentang perihal ibadah haji. Karena bertepatan kita sudah memasuki kepada bulan haji, yaitu bulan Zulhijjah, maka sudah sepatutnya kita mengulang kaji kembali tentang perihal ibadah haji. Maka pada video kali ini akan kami bahas tentang peristiwa aneh yang terjadi pada jamaah haji. Hal tersebut diyakini karena menggunakan uang haram dalam berangkat haji ke Baitullah untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji merupakan salah satu ibadah penting bagi setiap umat muslim, dikarenakan haji ini termasuk ke dalam rukun Islam yang kelima. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari nomor hadis nomor 8 dan juga pada riwayat Imam Muslim pada nomor 16. Rasulullah SAW bersabda, Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjul baiti, wa sawmi ramadana. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, ia pun berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun di atas 5 hal, syahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, haji ke Baitullah, dan puasa pada bulan Ramadan. Namun dalam pelaksanaan ibadah haji setiap tahunnya, tak jarang jamaah haji maupun umrah mengalami kejadian-kejadian aneh saat berada di tanah suci. Tanah Mekah dan Madinah merupakan kota suci yang dipercaya sebagian orang apabila melakukan dosa sebelum berangkat ibadah haji ataupun umrah, maka akan langsung mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah Ta'ala. Seperti halnya sebuah kejadian yang terjadi pada seorang wanita yang kesurupan berteriak histeris ketika melihat Ka'bah. Hal tersebut terjadi bertepatan pas di depan Ka'bah. Padahal melihat Ka'bah merupakan impian semua umat Islam di seluruh dunia. Ka'bah ini adalah sebuah bangunan berbentuk kubus yang merupakan kiblat yang selalu dituju umat muslim dan muslimah yang tengah menunaikan ibadah salat. Kesempatan itu datang saat umat Islam beribadah umrah maupun haji. Ada rasa ketenangan dan kebahagiaan yang tak bisa digambarkan dengan kata-kata saat melihat Ka'bah tersebut. Namun sayangnya hal ini tidak dapat dirasakan oleh seorang wanita yang sedang melaksanakan tawaf ini. Wanita tersebut tak bisa melihat Ka'bah dengan mata kepalanya sendiri. Padahal bangunan suci umat Islam seluruh dunia itu tepat berada di hadapannya. Wanita itu juga bukan seorang yang tunanetra, buta, atau lainnya yang dapat menghalangkan penglihatannya. Tapi sayangnya dia tetap juga tidak bisa melihatnya. Wanita itu pun menangis hingga berteriak histeris seperti kerasukan ketika penglihatannya yang normal sama sekali tak bisa melihat Ka'bah. Dalam sebuah video viral tersebut nampak seorang wanita yang berada di sekitar Ka'bah tampak menangis histeris sampai terduduk di lantai Masjidil Haram. Teriakannya yang sangat kencang itu pun membuat para jamaah lain berkumpul di dekatnya. Dia menangis dan menjerit di lantai sampai membuka hijabnya. Raut wajahnya pun terlihat sangat ketakutan karena tak bisa melihat Ka'bah yang jelas-jelas berada di hadapannya. Lalu dalam video tersebut terlihat datang seorang jemaah laki-laki yang berusaha menenangkan wanita itu yang sedang sangat ketakutan.
Laki-laki itu membawa segelas air dan memegang kepala wanita yang terus bergerak mundur menjauhi Ka'bah karena ketakutan itu. Sahabatku muslim, selain kejadian tersebut, banyak juga peristiwa-peristiwa aneh lainnya yang sering terjadi pada jamaah haji, seperti kisah jamaah haji yang selalu merasa lapar meskipun sudah makan dan tak pernah kenyang, dan ada juga kisah yang mengatakan tentang jamaah haji yang menjadi gila, jamaah haji yang pingsan, dan juga kesakitan mendadak hingga menjadi koma. Namun kejadian tersebut diyakinkan oleh sebagian orang bahwa itu adalah balasan dari dosa-dosanya yang diperbuatkan sebelum dia pergi haji ataupun umrah. Maka sampai di Baitullah tanah suci Makkah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya secara langsung. Lalu, apakah benar bahwa dosa yang diperbuat sebelum melaksanakan haji maka akan dibalaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti ketika di hadapan Ka'bah? Maka sejatinya kota Makkah adalah kota yang disucikan dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut seperti yang tercantum di surat Ali Imran pada ayat 96. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah ataupun Makkah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia." Dalam kitab Fadilah Haji, Maulana Muhammad Zakaria Al-Kandahlawi, beliau menuliskan bahwa barang siapa yang memasuki Mekah akan memperoleh keselamatan dari api neraka jika melakukan amal kebaikan. Melakukan amal ibadah di Mekah juga mendapat balasan pahala yang berlipat ganda. Misalnya, salat di Masjidil Haram yang pahalanya setara dengan 100.000 kali salat di masjid lain. Demikian pula orang berpuasa dan bersedekah akan diberi pahala yang berlipat ganda, sebagaimana yang diriwayatkan dari Hasan Al-Basri dalam kitab Al-Hajj Fadail wa Ahkam. Adapun puasa satu hari di Mekah setara dengan pahala 100.000 puasa selain Mekah. Bersedekah 1 dirham di Mekah setara dengan 100.000 sedekah dirham. Dan setiap satu kebaikan di Makkah setara dengan 100.000 kebaikan selain Makkah. Begitu pula dengan kemaksiatan. Jika kita melakukan perbuatan maksiat, maka dosanya akan dilipat gandakan berkali-kali. Dalam kitab Ihya Ulumuddin, Imam Al-Ghazali, beliau menyebutkan, jika melakukan perbuatan dosa di Makkah bisa langsung mendapatkan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, satu hal yang perlu kita ingat, bahwa ibadah haji dan umrah bukan merupakan ladang pembantaian, di mana dosa-dosa akan langsung mendapatkan balasannya saat itu juga. Namun haji dan umrah ini merupakan ladang pengampunan, sebagaimana tercantum dalam hadis Rasulullah SAW pada hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Muslim. Rasul bersabda, "Aku sesuai prasangka hambaku. Aku bersamanya bila ia berzikir dan berdoa kepada aku. Bila ia menyebut dan menyeru namaku dalam hatinya, maka aku menyebut namanya dalam diriku. Bila ia menyebut dan menyeru namaku dalam kumpulan orang banyak, maka aku menyebut namanya dalam kumpulan orang yang lebih banyak lagi. Bila ia mendekat kepadaku sejengkal saja, maka aku mendekat kepadanya sehasta. Bila ia mendekat kepadaku sehasta, maka aku mendekat kepadanya sedepa. Bila ia dekat kepadaku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari." Maka kita dianjurkan untuk terus berhusnuzan selama beribadah di tanah suci, sambil mengupayakan agar haji dan umrah kita mabrur. Maka perihal haji mabrur ini ada beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan haji maupun umrah yang mabrur. Yang pertama, kita harus menyelesaikan hak adami sebelum berangkat ke tanah suci. Hak adami ini ialah kewajiban-kewajiban kita terhadap sesama manusia, seperti menyelesaikan hutang, berdamai dengan sesama, minta maaf, dan lain sebagainya. Hal ini perlu dilakukan agar kita bisa fokus beribadah selama di tanah suci, tanpa harus memikirkan kesalahan yang pernah diperbuatkan. Yang kedua, kita harus senantiasa memohon ampun kepada Allah sambil bertawakal.
Dan juga yang ketiga, memastikan biaya yang digunakan untuk haji ataupun umrah berasal dari harta yang halal. Dan yang keempat, sepulangnya ke Indonesia, kita berkomitmen untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Sahabatku semua, itulah sekilas tentang perihal berkenaan dengan haji dan juga kejadian-kejadian yang pernah terjadi di Baitullah ketika jamaah haji melaksanakan ibadah haji dan juga umrah. Dan juga perihal tentang tata cara agar kita mendapatkan haji yang mabrur ataupun umrah yang mabrur. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.